Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Linda Pratiwi dengan NIM K33250 dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Kalian pasti sudah pada tahu benda apa yang ada di gambar ini. Ya, ini adalah kristal. Tapi, apa sih sebenarnya kristal itu? Ternyata kristal sendiri memiliki beberapa perkembangan pada pendefinisiannya. Apa saja itu? Yang pertama ada krustalos atau tetesan air. Segala sesuatu yang memiliki sifat seperti tetesan air dinamakan dengan krustalos. Kemudian berkembang menjadi kris atau kebijaksanaan. Artinya seseorang yang memiliki kebijaksanaan karena beningnya jiwa. Kemudian berkembang menjadi kristal, yaitu segala sesuatu yang terpendam dalam es beku yang jernih. Kemudian, orang-orang mendefinisikan kristal sebagai perhiasan yang indah, terbuat dari batu bening, tembus pandang, dan dapat memantulkan cahaya. Kemudian, definisi kristal berkembang menjadi definisi kristal modern, yaitu segala sesuatu yang tersusun dari atom yang terstruktur dan berulang secara periodik. Sehingga kristal dapat didefinisikan sebagai ion atau atom yang tersusun dengan jarak yang teratur dan berulang antar atom yang sama secara 3 dimensi. Butuh berjuta-juta atom untuk membentuk suatu kristal. Oleh karena itu tidak mengherankan bila terdapat cacat atau ketidakteraturan dalam tubuh kristal. Cacat kristal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu, perbedaan tekanan, dan juga waktu. Jadi apa saja cacat kristal yang dapat terjadi? Cacat kristal sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cacat titik atau point defect. Yang kedua ada cacat garis, line defect, cacat bidang, dan cacat ruang atau cacat volume. Di sini kita akan belajar mengenai cacat titik. Cacat titik merupakan cacat pada titik isi atau suatu atom pada kristal sehingga terjadi perubahan komposisi. Cacat titik dapat dibagi menjadi cacat stoikiometri yang terdiri dari cacat kekosongan dan cacat penyisip. Kemudian ada cacat pengotor dan yang ketiga ada cacat non-stoikiometri. Cacat non-stoikiometri ini dapat dibagi menjadi cacat kelebihan logam dan cacat kekurangan logam. Yang pertama kita akan membahas mengenai cacat pengotor atau cacat impurity. Cacat pengotor atau cacat impurity yaitu cacat yang terjadi karena adanya ion asing yang masuk ke dalam suatu isi kristal. Adanya ion asing ini yang masuk akan menyebabkan ketidakmurnian pada kristal. Misalnya, pada kristal NaCl, awalnya itu susunannya itu teratur Na plus Cl-, Na plus Cl-, dan seterusnya. Kemudian masuklah ion asing. Di sini ion yang masuk itu Mg2+, yang menempati posisi tempat ion aslinya. Karena di sini yang masuk adalah kation atau ion positifnya, maka ia akan menempati posisi dari kationnya juga. Kemudian kan Mg kan memiliki 2 muatan, sehingga untuk menyeimbangkannya itu maka ion Na keluar, sehingga ada tempat kosong di Na. Kemudian ada cacat stoikiometri. Cacat stoikiometri yaitu cacat yang tidak menyebabkan perubahan komposisi atom dalam kristal. Cacat stoikiometri ini dibagi menjadi cacat kekosongan atau vakansi dan cacat penyisip atau interstisial.
Yang pertama ada cacat kekosongan atau vakansi, yaitu cacat yang diakibatkan satu atom hilang dan tempatnya kosong tidak terisi. Di sini tidak diketahui siapa pengotornya dan tidak ada juga atom pengganti yang masuk ke dalam suatu sistem kristalnya. Kemudian adanya kekosongan ini memudahkan atom untuk berpindah tempat. Proses perpindahan atom dari satu tempat ke tempat lain ini dinamakan difusi. Kemudian adanya kekosongan menyebabkan penurunan kerapatan suatu zat padat. Karena kan awalnya atomnya itu berikatan kuat ya, karena adanya kegagalan yang mungkin terjadi karena 3 faktor tadi, suhu, tekanan, waktu, maka ada atom yang keluar atau dipaksa untuk keluar. Misalnya saja pada kristal NaCl ini, awalnya kan masih tersusun rapi, teratur. Tiba-tiba ada atom yang keluar begitu saja, tapi tidak ada atom yang masuk, sehingga terdapat kekosongan pada posisi atom yang keluar tadi. Kemudian ada cacat penyisip, yaitu cacat yang diakibatkan karena adanya atom asing yang lebih kecil masuk ke dalam suatu kisi kristal. Tetapi masuknya atom asing ini tidak mengakibatkan adanya pergantian posisi pada atom aslinya. Karena tidak mengalami perubahan posisi inilah, maka kerapatan kristalnya itu akan meningkat. Misalnya saja kita ambil NaCl lagi. Ini kan awalnya masih normal ya, tapi tiba-tiba itu ada atom lain atau Sr yang masuk ke dalam susunan kisi kristalnya, sehingga Sr ini menghimpit ikatan Na dan Cl tanpa menggantikan posisi atom aslinya, atau tidak ada atom yang keluar, sehingga nilai kerapatannya itu meningkat. Nah, di cacat penyisip ini masih dapat dibagi menjadi cacat Frankel dan cacat Schottky. Cacat Frankel yaitu cacat yang diakibatkan karena adanya satu ion kation berukuran kecil berpindah ke daerah sisipan di suatu kisi kristal yang normal. Perpindahan ini tidak menyebabkan perubahan muatan maupun perubahan pada kerapatan kristal. Contohnya saja pada kristal AgBr ini, awalnya kan susunannya masih normal ya, masih teratur. Namun setelah ada atom Ag yang lebih kecil dari atom Br ini yang berpindah atau menyisip ke susunan kristal yang tidak seharusnya, sehingga pada posisi yang seharusnya itu malah menjadi kosong. Perpindahan ini kan tidak menyebabkan perubahan muatan maupun kerapatan kristal karena masih terjadi pada satu lingkungan sistem kristal. Cacat Schottky yaitu cacat yang terjadi karena adanya ruang kosong pada posisi kation dan diikuti dengan kosongnya posisi anion untuk menyeimbangkan muatan kristalnya. Cacat ini terjadi ketika ukuran anion dan kationnya itu hampir sama dan bilangan koordinasinya itu antara 6-8. Kita pakai contoh NaCl lagi. Awalnya kan susunannya masih sama masih teratur. Kemudian ada Na yang sebagai kation di sini itu keluar terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan Cl sebagai anion yang ikut meninggalkan susunan kisi kristal untuk menyeimbangkan muatan kristalnya. Sehingga meskipun ada susunan yang kosong, tapi kristal ini tetap bermuatan netral. Selanjutnya ada cacat non-stoichiometry, yaitu cacat yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi pada struktur kristal. Cacat non-stoichiometry ini sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu cacat kelebihan logam dan cacat kekurangan logam.
cacat kelebihan logam, yaitu cacat yang terjadi karena hilangnya anion atau kelebihan kation pada suatu kisi kristal. Untuk menyeimbangkan muatannya ini akan diisi oleh elektron yang tidak berpasangan. Elektron yang tidak berpasangan inilah yang akan menjadi penghasil warna pada suatu kristal. Semakin banyak pusat warnanya, maka warnanya kristal itu akan semakin intens atau semakin pekat. Untuk contohnya sendiri ada pada kristal ZnO yang seharusnya berwarna putih berubah menjadi kuning karena kelebihan ion Zn+. Yang terakhir ada cacat kekurangan logam, yaitu cacat yang terjadi karena adanya ion logam yang hilang lalu diseimbangkan dengan ion logam positif lain yang lebih besar. Cacat ini biasanya terjadi pada logam transisi karena yang memiliki bilog lebih dari satu itu logam transisi. Contohnya ada pada kristal FeO. Sekian sedikit materi mengenai cacat kristal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian, dapat menambah wawasan kalian, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.